Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Munirotul Aida. Saya dari kelompok 14 yaitu Regu Cempaka. Baik, di sini saya akan menjawab tugas dari T6 yaitu postur pembina yang ideal menurut saya, yaitu dulu pengalaman saya postur pembina yang ideal menurut saya ketika dulu saya mengikuti kegiatan kepramukaan. Di situ saya menemukan pembina yang ideal, yaitu namanya adalah Kak Anang. Beliau berasal dari Kecamatan Mojokerto. Ya, di situ dia adalah seorang pembina yang sangat baik hati, sangat loyal kepada anak didik, bukan cuek, sangat disiplin, tegas, selalu memotivasi anak didiknya. Lah, suatu ketika di situ Kak Anang ini ketika ada materi kegiatan tali menali. Lah, di situ saya tidak bisa, maka dia mengajarkan saya proses bagaimana materi kegiatan tali menali. Lah, di situ juga dia juga mengajarkan saya bagaimana menjadi pemimpin ketika waktu itu ada pemimpin upacara. Nah, di situ saya itu menjadi pemimpin yang suaranya kurang keras. Siap, gerak. Ya, seperti itu ya. Di situ saya diajari bagaimana sih jadi pemimpin upacara yang mempunyai suara keras, lantang, tanpa malu-malu. Di situ dipraktekkan mulai dari tentang suara, tentang cara berjalan. Ya, dia tidak putus asa dalam mengajari anak didiknya supaya menjadi bisa. Yang kedua, dia sangat baik sekali ketika suatu hari ada teman saya yang sedang sakit waktu kegiatan ekstrakurikuler. Beliaunya itu tidak langsung mengasih hukuman atau tidak toleransi. Dia sangat bertoleransi. Pada waktu itu kegiatan pembukaan upacara. Nah, di situ teman saya itu merasa sakit dan kan dia bertahan ketika upacara, lalu dia pingsan. Kemudian Kak Anang ini lalu membotong dia ke UKS. Nah, di situ dia sangat bertoleransi, memperhatikan anak didiknya, merawat dia, disuruh istirahat dulu. Lah, kemudian ada tugas selanjutnya setelah kegiatan upacara. Lah, teman saya itu disuruh untuk tidak mengikuti, tapi dibuat untuk tugas rumah. Dan yang ketiga yaitu ketika ada hujan lebat, jadi kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan kepramukaan di halaman sekolah. Maka di situ kita semua sekelas, 3 kelas di situ kumpul menjadi satu di dalam kelas atau aula kelas. Nah, di situ beliau mengasih motivasi karena ada sebagian anak yang kurang semangat dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Motivasi bagaimana kita supaya semangat, anak didiknya semangat dalam mengikuti kepramukaan. Lalu yang keempat, ketika ada waktu perkemahan di halaman sekolah, dia tidak berleha-leha. Ketika anak didiknya sedang mendirikan tenda, dia ikut membantu. Biasanya ada salah seorang, kan ketika anak didiknya sedang kesusahan, beliau hanya diam saja memerintah. Kalau dia tidak, dia sangat membantu sekali. Dari regu A, regu
bergilir, bagaimana yang tidak bisa, apa yang bisa kakak bantu. Dan di situ dia ikut bekerja membantu kita semua memasang tenda. Dan dari situ saya itu melihat beliau itu sangat respon kepada anak didiknya, tidak cuek, selalu ingin membantu, seperti itu. Selanjutnya yaitu beliau sangat disiplin ketika kegiatan kepramukaan. Disiplin dalam arti ketika ada anak yang tidak memakai hasduk, bukan dimarahi tapi diberi peringatan. Jangan sampai kita lupa memakai hasduk. Di situ memberi peringatan dengan hukuman sangat tidak berat menurut saya, karena cuma disuruh berdiri beberapa menit saja di tengah-tengah lapangan. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu adalah melatih diri kita supaya menjadi anak yang lebih disiplin dalam keselanjutannya. Di situ saya sangat senang sekali dengan beliau, karena beliau tidak hanya baik tapi juga disiplin dalam segala hal, mulai dari pakaian atribut kepramukaan. Ya, seperti itu beliaunya itu. Sekali lagi saya suka dengan beliau itu karena dia baik, disiplin, pemberani, tegas, royal dengan teman-teman, sangat terbuka, selalu memberi motivasi kepada anak didiknya. Sekian cerita dari saya. Bila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.